Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Serial Academy. Pada video kali ini, kembali kita akan membahas soal-soal pedagogik persiapan seleksi P3K Guru 2021. Sebagaimana kita ketahui bahwa seleksi P3K Guru untuk tahun 2021 akan dimulai pada bulan Agustus mendatang. Nah, pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal tentang dasar-dasar komunikasi. Baik, langsung saja kita lihat soal yang pertama. Fungsi utama mengajukan pertanyaan kepada siswa dalam proses pembelajaran yaitu untuk titik. A. Mengajak siswa untuk berpikir dan bernalar. B. Menempatkan siswa sebagai subjek belajar. C. Mengetahui keinginan siswa. D. Memenuhi rasa ingin tahu siswa. Nah, menurut teman-teman, yang mana yang benar? Ya, jadi jawabannya adalah A. Mengajak siswa untuk berpikir dan bernalar. Jadi, itu fungsi utama seorang guru bertanya kepada siswa pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Soal yang kedua, salah satu kelebihan komunikasi yang dilakukan secara langsung dan tatap muka atau disebut dengan direct communication adalah titik. A. Komunikator akan mudah memprediksi respon yang terjadi pada komunikan. B. Komunikator dan komunikan mengetahui respon secara langsung pada saat komunikasi berlangsung. C. Komunikator dan komunikan dapat mengatur topik yang akan dibicarakan. D. Komunikator dan komunikan bisa saling menyapa langsung. Jawaban yang benar adalah opsi B. Komunikator dan komunikan mengetahui respon secara langsung pada saat komunikasi berlangsung. Jadi ini kelebihan komunikasi yang dilakukan secara direct atau secara langsung dan tatap muka. Lanjut, soal berikutnya. Pada saat tertentu, siswa tidak akan memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru. Ketika dia menganggap penjelasan guru semakin tidak jelas, semakin bingung, bahkan semakin stres. Hal ini merupakan hambatan komunikasi antara guru dan siswa dalam bentuk titik. A. Gangguan mekanik. B. Gangguan kepentingan. C. Gangguan semantik. D. Gangguan fisik. Ya, jadi di sini kata kuncinya pada saat tertentu siswa tidak memperhatikan yang dijelaskan oleh guru. Jadi jawaban yang benar adalah B. Gangguan kepentingan. Jadi perlu kita ketahui bahwa ada beberapa jenis atau ada beberapa macam gangguan atau hambatan dalam komunikasi. Ada namanya gangguan mekanik. Gangguan mekanik ini terjadi pada alat atau media yang digunakan dalam melakukan komunikasi. Kemudian ada gangguan kepentingan. Gangguan kepentingan ini, komunikan atau penerima pesan hanya akan memperhatikan pesan yang dianggap ada hubungannya dengan kepentingan dia. Jadi kalau dianggap tidak ada hubungannya dengan kepentingannya atau kebutuhannya, maka si komunikan tidak akan memperhatikan. Itu namanya gangguan kepentingan. Kemudian ada namanya gangguan semantik. Semantik itu adalah pengetahuan mengenai pengertian kata-kata yang sebenarnya. Jadi ada beberapa kata tertentu yang sama, jadi kata yang sama bisa diartikan berbeda-beda oleh orang-orang yang berlainan. Atau kata yang sama bisa memiliki
makna atau arti yang berbeda jika digunakan dalam konteks pembelajaran yang lain. Kemudian ada gangguan fisik. Gangguan fisik ini biasanya berkaitan dengan situasi, tempat, dan suasana pada saat komunikasi sedang berlangsung. Ya, jadi seperti itu penjelasannya. Lanjut. Komunikasi itu merupakan proses simbolik. Pernyataan ini merupakan titik. A. Bentuk komunikasi. B. Istilah komunikasi. C. Tujuan komunikasi. D. Prinsip komunikasi. Mana kira-kira yang benar? Ya, yang benar adalah pilihan D. Prinsip komunikasi. Soal berikutnya. Hal yang tidak termasuk ke dalam jenis komunikasi nonverbal adalah titik. A. Gerakan tubuh. B. Intonasi suara. C. Bahasa yang digunakan. D. Ekspresi wajah. Ya, jadi yang ditanyakan di sini yang tidak termasuk komunikasi non verbal. Yang verbal jawabannya adalah C. Bahasa yang digunakan. Lanjut. Dari pernyataan di bawah ini, pernyataan manakah yang kurang tepat untuk menjelaskan tentang komunikasi yang efektif? A. Komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh pengirim sama maknanya dengan pesan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. B. Komunikasi efektif dapat terjadi apabila komunikator menyampaikan pesan hanya secara linear kepada komunikan dengan maksud untuk merubah tingkah laku. C. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain di mana respons atau efek yang terjadi pada komunikan sesuai dengan tujuan komunikator. D. Komunikasi dikatakan efektif apabila terdapat kesepahaman antara komunikator dan komunikan terhadap makna isi pesan yang disampaikan. Ya, jadi pertanyaannya yang kurang tepat. Jawabannya adalah B. Komunikasi efektif dapat terjadi apabila komunikator menyampaikan pesan hanya secara linear kepada komunikan dengan maksud untuk merubah tingkah laku. Lanjut. Seorang guru dituntut memiliki kemampuan keterampilan bertanya dalam proses pembelajaran. Di antara pernyataan di bawah ini, manakah yang kurang tepat mengenai fungsi pertanyaan dalam pembelajaran? A. Mendorong minat dan motivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. B. Mengembangkan dan membangun konsep diri siswa secara individu. C. Merangsang siswa mencari bahan yang lebih banyak atau eksplorasi. D. Mengukur keberhasilan guru dalam menyampaikan pokok pelajaran. Nah, jadi yang ditanyakan yang kurang tepat. Jawaban yang benar adalah opsi D. Mengukur keberhasilan guru dalam menyampaikan pokok pelajaran. Selanjutnya, seorang guru menyampaikan materi pembelajaran secara langsung melalui aplikasi video conference yang diikuti oleh siswa secara terpisah. Komunikasi yang terjadi pada kasus tersebut adalah titik. A. Komunikasi media internet atau internet media communication. B. Komunikasi langsung satu arah atau one way direct communication. C. Komunikasi media massa, mass media communication. D. Komunikasi langsung bermedia atau media direct communication. Jadi di sini guru menyampaikan materi secara langsung melalui aplikasi video conference diikuti oleh siswa secara terpisah. Berarti ini adalah komunikasi langsung bermedia.
Jawabannya adalah D. Soal berikutnya. Salah satu faktor penunjang keberhasilan komunikasi yang efektif adalah faktor etos atau nilai-nilai pada diri komunikator. Secara teoritis, hal-hal apa sajakah yang dapat membangun etos guru sebagai komunikator dalam pembelajaran? A. Daya tarik dan kecerdasan. B. Kepercayaan dan daya tarik. C. Emosi dan intelektual. D. Kepercayaan dan latar belakang budaya. Jawaban yang benar adalah B. Kepercayaan dan daya tarik. Kepercayaan ini bisa juga disebut sebagai kredibilitas, yaitu seperangkat persepsi komunikan tentang sifat-sifat komunikator. Jadi apabila seorang guru masuk di kelas, maka akan muncul persepsi tertentu dari siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Jadi kredibilitas atau kepercayaan ini berada pada persepsi komunikan atau penerima pesan. Kalau daya tarik ini biasa juga disebut dengan atraksi. Ini sangat ditentukan oleh atau pada diri komunikator itu sendiri. Soal berikutnya. Perhatikan kata atau istilah liquid dalam pembelajaran IPA dengan kata atau istilah liquid atau likuiditas dalam pembelajaran IPS. Istilah tersebut memiliki arti yang berbeda dengan konteks masing-masing. Kesalahan memahami suatu istilah dapat menghambat dalam proses komunikasi pembelajaran. Hal ini biasa disebut titik. A. Hambatan semantik. B. Hambatan budaya. C. Hambatan personal. D. Hambatan lisan. Jadi yang benar adalah opsi A. Hambatan semantik. Ya. Tadi sempat dijelaskan di soal sebelumnya. Gangguan atau hambatan semantik itu seperti ini contohnya. Jadi ada dua kata. Ada kata yang sama bisa memiliki arti atau makna yang berbeda dengan konteks masing-masing. Jadi liquid dalam pembelajaran IPA memiliki arti yang berbeda dengan liquid atau likuiditas pada pembelajaran IPS. Itu disebut dengan hambatan semantik. Ya, jawabannya A. Oke. Terima kasih. Sampai di sini pembahasan kita untuk video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi tes P3K Guru 2021. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.